Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah ada di samping saya adalah Arlida Putri. Selamat malam, Arlida. Malam. Terima kasih kamu hadirin menembus mata batin. Ya, Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? ada sih beberapa. Sering juga kalau tidur ketindih gitu. Yang Apa ya? paling dekat yang masih kamu ingat kapan kejadiannya? Baru kemarin ini. Tadi malam? Iya, tadi malam. Gimana ceritanya? Nggak tahu ya, tidur tiba-tiba ketindih mimpi di kamar mandi gitu. Terus ada cowok gede di depan. Nggak ada kepalanya. Tapi ada badan, tangan. Ada semua. badan. Awalnya tuh dia hadap depan. Terus tiba-tiba ganti kayak punggung gitu. Aha. Terus tambah gede. Terus waktu kamu mengalami hal itu, apa yang kamu lakuin? Nggak ada, kayak mimpi kayak ketindih. Jadi nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Cuma baca. Itu kayak ketahan mau Iya, gerak, mau ketahan. teriak tapi Iya, nggak bisa. ketahan. Itu pas posisi tangan gini kan. Jadi tangannya kok kayak ada dipegangin gini. Sering kejadian kayak gitu. Sering. Dan biasanya yang kamu lakuin saat itu terjadi apa? Berdoa aja sih. Dan akhirnya lepas. Iya, lepasnya sendiri. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh kan? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak mengalami hal-hal yang aneh ya. Semoga. Arlida, ya? Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang santet dengan rekan usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mulki. Silakan. Selamat malam Pak Mulki. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Ini katanya sih saya diikutin terus makhluk ini, oh goib. Saya ingin menghilangkan makhluk goib yang mengikuti saya terus Sejak kapan Pak? sejak saya nikah pokoknya. Itu awal terjadinya diikutin makhluk gaib itu karena apa? Katanya sih ada yang mau sama saya, itu cewek. Ada yang mau sama Iya, Bapak? saya nggak tahu. Terus Ya ketahuannya di situ saya di bengkak-bengkak ini. Tuh, bagian mana? di sini gatal. Sampai sekarang masih gatal. Kemaluan nih. Iya. Oke. Sering keluar ini pecahan kaca, Hah? pecahan kaca Dari? di sini. Kalau ke orang pintar di pakai pisau alanya, cocokin keluar beling itu beling pecahan kaca. Terus gabah keluar Itu dari mana Pak? di sini Dari mana? Kiriman siapa? tetangga. Orang yang sama? Iya, tetangga. Orang Kenapa? dekat, orang dekat. Karena dia mau sama Bapak? Iya, sama mau sama saya. Oke. Lalu begitu Bapak tahu ini ada orang dekat yang melakukan hal itu, apa reaksi Bapak? Ya kesel aja, kesel jengkel. Terus apa yang Bapak minta di orang pintar atau di dukun yang didatengin? Saya udah balas ya. Bapak balas? Iya udah. Gimana caranya? Ya pakai boneka itu dikasih. Tapi Oh, nggak mempan. Katanya dia punya ini, punya keahlian. Jadi berbalik atau gimana? Nggak mempan. Nggak kena? Iya nggak kena. Sudah pakai ayam udah. Tapi biasa aja itu orangnya. Masih sehat. Diapain ayamnya Pak? Potong. Yang Bapak inginkan sebenarnya apa? Ya, ini. Gitu. Tadinya. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Malah gitu. Sekarang matanya kena. Matanya gimana? Ini, udah sebelahnya udah nggak melihat. Sebelahnya nggak berfungsi lagi? Iya udah terus. Karena ulah Bapak? Nggak tahu saya. Bapak melakukan sesuatu nggak untuk menyerang matanya? Enggak, ini tubuhnya aja. Dengan boneka itu? Iya. Lalu tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa Pak?
cari solusi aja dari Roy. Masalahnya apa? Ya saya kan diikutin terus kan nggak enak, merasa tersiksa gitu. Gatalnya terus masih ada gatal. Gatal-gatal. Jadi sebenarnya yang mengikuti itu dan juga gatal-gatal Iya. itu kiriman dari orang dekat itu. Iya benar. Makanya datang ke sini untuk melepaskan gangguan-gangguan itu. Iya benar. Baik, kami akan ajak Pak Mulki untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Pak. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mulki dengan tanggal lahir 1 Agustus 1978 dan mendiami rumah dengan nomor 22. Saya melihat ia menjadi korban dari perbuatan orang lain yang tega ingin menyakitinya. Rasa sakit yang ia rasakan justru membuat Mulki menjadi dendam untuk membalasnya. Saya melihat adanya perang ilmu hitam yang dilakukan oleh Mulki. Banyak sekali efek buruk yang terjadi akibat ia melakukan balas dendamnya. Saya melihat sosok laki-laki bertaring, tajam, dan bermata merah. Duduk diri Pak. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Pak Mulki, dengan tanggal lahir 1 bulan 8 1978 dan nomor rumah 22. Iya. Pak Mulki mengaku dikirimi santet atau guna-guna dari orang dekatnya, tetangganya Iya, sendiri. iya. Ya, dan waktu itu pernah tanya ke orang pintar ya, iya. orang yang bisa. Iya. buat dukun. Sama begitu aja. Itu katanya dari kemaluannya keluar beli. Iya beli. Ada gabah. Pesan kaca ada gabah. Ada jarum malah ada jarum ada. juga pernah keluar. Dari punggung keluar paku. Oke, dan Satu. itu dan saat ini masih Masih terasa terjadi gatal ya. Turun sampai ke sini Gatal, loh. ke tangannya juga. Pindah ke tangan. Lalu ada gangguan-gangguan juga ya. Iya. Gangguan makhluk gaib ya. Iya benar. Makanya datang ke sini mau melepaskan dari gangguan-gangguan karena Bapak juga pernah mengirim ke tetangganya dengan Iya. menggunakan boneka, lalu kemudian dengan lain-lain ya. Tapi nggak bisa, nggak mempan gitu. Iya. Bapak ingin dia, Tapi nggak mempan. tapi dia masih baik-baik aja. Masih. Oke. Oke baik, saya ingin mencoba menggambar dulu ya apa yang saya lihat sebenarnya. Jadi sebenarnya Pak Mulki ini udah menderita, ibaratnya ini ngomongnya santet ya. Dikirim santet sama orang dekatnya. Apa betul begitu? Saya melihat ya, Emang dia dikirim sesuatu? emang dia dikirimin sesuatu. Tetapi saya yang tidak setuju adalah part di mana dia mencoba untuk membalas dendam Iya. santet tersebut. Alih-alih ingin membalas dendam, ini malah makin lama makin berantakan. Seperti itu. Menurut Bapak, ini hanya karena urusan apa ya? Dia ingin Saya jadi menantunya itu. Ingin saya. ini jadi orang tuanya. Iya orang tuanya sama anaknya juga mau. Menginginkan saya. Oke. Pengaruhnya hanya di badan atau ke yang lain-lain? Dari kemaluan. Dari kemaluan. Terus sejak nikah istri saya melihat saya seperti musuh. Berantem terus. Enggak berantem mah. Tapi Tidurnya juga gitu. Nggak mau. Ya bisa terus. ke pekerjaan Bapak pengaruh nggak? Pengaruh Apa sekarang Bapak kerja sebagai apa, Pak? rambutan. Serabutan. Iya di sawah. Di sawah. Iya. Dan Suka sekarang traktor gitu. Sampai sekarang. sampai sekarang Iya. baik-baik aja atau terganggu juga? Ya terganggu ini. Saya juga udah jualan, nggak laku, nggak ada yang beli. Sejak ada ini yang gatal-gatal. Jualan apa, Pak? Jualan di mobil, Apa yang dijual? asongan itu di mobil. Asalnya di mobil. Iya. Nggak ada yang beli. Saya melihat sesuatu loh ya, baik. Dan
ada sesuatu yang aneh sekali yang saya lihat di sini. Aduh, dari badannya dia kayak mengandung energi negatif, tapi di jidatnya di sini dia kayak dikasih tanda gitu loh. Ada apa di bagian situ, Roy? Seperti cakra dahinya apa namanya dikirimin. Tapi memang benar sih kalau saya akui dia memang dikirimi. Kirim ya. Malah yang tadinya majikan saya itu mau mengambil anak saya pakai tumbal. Majikan mau mengambil jadi tumbal, apa urusannya, Pak? Karena saya nggak bekerja sama dia. Tahu dari mana itu akan dijadikan tumbal? Dari orang pintar itu. Sama dukun juga gitu. Punya pesugihan tetangga saya. Terkadang kita juga tidak bisa mempercayai apa itu dukun 100% juga. Terkadang ada miscommunication gitu terkadang. Ya maksudnya apa, tapi Iya, dipahaminya beda maksudnya gitu apa, pemahamannya beda, interpretasinya juga beda. Jadi sehingga membuat jadinya bingung gitu. Tuh. Pak, Bapak sudah berkeluarga kan? Ada anak dan istri? Udah. Hmm. Mereka baik-baik aja? Iya baik-baik aja sekarang. Jadi sekarang? Iya Dulu sekarang baik. Sebelumnya? Dulu mah enggak. Gimana sebelumnya? Ya begitulah seperti musuh lah. Sama saya. Artinya yang terkena gangguan kiriman ini hanya Bapak aja atau ada anggota keluarga yang lain? Ya, ibu saya juga kena santet. Hah? Ibu. Ibunya Sama, juga kena mengeluarkan paku sama beling. Dari? Ya dari badan, dari kaki, sampai gak bisa jalan. Artinya ibunya juga terkena santet ya. Sekarang Ibu kondisinya gimana, Pak? Ya, sakit sih. Tapi sekarang ikut sama saya. Oh, Oh, ikut? ada? Iya ikut. ada. Di mana? Itu di depan. Bisa diajak masuk nggak, minta tolong? Bisa. Ada datang, boleh kita ajak ke sini ya? Boleh, boleh. Terus bawa fotonya yang jahil, Yang ngirim. yang kirim santet sama saya bawa foto. Ada. Boleh taruh di sini, Pak. Ini orang. Bapak yakin itu dia yang Yakin ngirim? ini. Kalau nggak jadi fitnah loh, Pak. Ini yang ngomongnya bukan orang, Tapi leluhur saya. Bukan orang yang ngasih tahu saya. Orang ini. Nah ini orangnya. Yang kejam, yang ini kejam. Sama. ini orang yang sama empat-empatnya. Iya, Pak. Ini orang punya pesugihan. Kamu kenal perempuan ini enggak? Lihat sosok yang digambar, Roy. Iya. Itu kuntilanak. Gini, Iya. aku mau nanyain kejujuran sampai di mana Pak Mulki jujur. Pak Mulki, selama menikah dengan istri kamu namanya siapa tadi? Nama istri Bapak. Partek. MM. Kamu telah mengkhianati dia sekali ya? Betul begitu. Jujur, ya atau tidak? Ya udah. Tuh. Sama orang lain udah. Dan perempuan itu menaruh harapan tak pada Pak Mulki. Namun Pak Mulki, di sini terungkap ada satu fakta yang mengejutkan. Awal kita simpati terhadap Pak Mulki dikirim-kirimin sesuatu. Tetapi lama-kelamaan muncullah fakta-fakta baru. Ternyata Pak Mulki tidak setia. Dan apakah kaitannya ini memang ada kaitan ketidaksetiaan atau dengan guna-gunanya? Kita akan cari tahu lebih lanjut sebenarnya. Baik. Pak Mulki tapi masih ingat soal perselingkuhan itu. Ingat. Cuma Bapak yang tahu. Iya. Keluarga nggak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Pak Mulki nggak tahu perempuan selingkuhan itu ada suami. Gak tahu. Dan dari setelah perselingkuhan itu muncullah penyakit-penyakit aneh. Iya kan? Ya. Arti
Hingga saya mengetahui bahwa penyebabnya adalah kesalahan Pak Mulki sendiri. Tiba-tiba ada semacam sifat yang tidak suka sama Pak Mulki, kemudian dia mengirimi beberapa black magic. Tapi kata Pak Mulki sendiri, kamu bawa foto orang yang Nyantet. nyantet. Iya, ini orangnya tetangganya Pak Mulki yang dicurigai Pak Mulki yang melakukan guna-guna. Apa benar dia, Roy? Coba Bro lihat. Itu bukan saya yang ngomong, bukan orang. Hah? Bukan orang yang kasih tahu itu. Bukan orang, tapi Iya. Goib. ngasih tahu Bapak. Iya. Bapak percaya 100%. Percaya Goib kau bakalan bohong. Kau bakalan bohong. Tapi beberapa kali kita punya partisipan di sini, Roy mengatakan mereka itu manipulatif, Pak. Manipulatif artinya tidak bisa dipercaya. Gak bisa dipercaya 100%. Biasanya suka mengadu domba, terkadang juga udah oke ternyata belum, seperti itu. Iya, bisa menipu gitu. Ini orang-orangnya berbeda-beda ya, ada 4. Artinya Itu persaingan sama persaingan. Ini 4 orang berbeda, Pak. Iya berbeda. kalau Ini 4-4-nya ngirim. Iya. Sama ibu, sama saya. Saya nggak tahu ya, mohon maaf, saya punya opini yang mungkin berbeda dengan Pak Mulki. Jika memang ini dari gaib yang memberitahu, artinya dia akan memberitahu cuma 1 pelakunya, tidak akan ada 4. Artinya 4 ini adalah keraguan antara ini apa itu. Jadi langsung semuanya. Iya, you got my point. Yes, I got. Saya Yang ketika memang sosok gaib memberitahu, memang jelas tiba-tiba ini dan ini aja, semuanya tidak ikut dalam ilmu gaib di sini. Jika ada 4 foto lalu dikasih tahu sama gaib, tentunya ini masih ragu-ragu dan belum tentu yang ini apa ini ya. Ngerti kan maksudnya? Soalnya banyak kejadian yang aneh di rumah. Ada ular. Terus waktu malam Jumat dulu ya ada seperti pecah keteng, ada yang lempar sepertinya gitu. 2. Tapi saya lihat nggak ada apa-apa. Ya. Beda-beda orang, ada 4 orang. Iya. Pak Mulki. Ya Pak Mulki ini kan memang ya saya mohon maaf sekali, saya hanya bisa meluruskan jika memang ada sosok gaib yang memberitahu, artinya hanya 1 orang yang mengerjai. Tetapi jika ada 4, itu artinya ini juga iya kali ya. Ini juga iya kali ya. Jangan ini. Ini kan orang-orang yang punya traktor. Saya beli traktor. Pada iri sama saya. Kok iri? Dia takut kehabisan kali bicanya. Itu garapannya. Kan di kampung banyak sawah. Jadi mereka punya traktor, Punya Bapak beli traktornya. Saya beli traktor gitu. Jadi orang ini pada benci sama saya. Jadi mereka ngerasa Jadi- kesaing gitu Ya merasa kesaing Keganggu. dia. Keganggu. Gitu. Merasa kesaing, merasa terganggu. Oke, baik. Saya ingin nanya, Pak Mulki bawa sesuatu tidak hari ini? Bawa Apa itu? macam Kacang? ya, batu sama Batu. keris. Batu dan keris. Iya, semua itulah kasihan yang dikasih sama orang pintar. Oke. Baik, saya boleh lihat kah? Ya. Pak Mulki sendiri adalah sifat yang Nyangkal ya. Hah? Denial. Nyangkal. denial, kemudian juga karakter sifat Pak Mulki adalah orangnya ingin dihormati, disegani seperti itu. Namun jika ada orang yang underestimate, mungkin dia akan marah seperti itu. Opini dia tuh memang harus disetujui gitu. Karakter yang saya baca dari Pak Mulki, itu yang saya lihat. Mohon maaf Pak Mulki, itu apa ya?
Itu saya mau Keris, ada keris. keris ya. Iya, keris kecil. Keris kecil. Mohon maaf, saya ingin bertanya lagi, mengulas kembali. Jatuh juga. Mengulas kembali ya. Saya pengen. Jadi di alat kelaminnya Pak Mulki itu timbul gatal-gatal dan sampai ke tangan-tangan Iya, segala. pindah ke tangan. Udah pernah cek dokter kah sebelumnya? Ya, dokter udah. Tapi nggak ada reaksi. Cuma disuntik. Suntik dikasih obat, nggak ada reaksi. Tapi Pak Mulki, saya ingin tanya kesetiaan kamu. Kamu sering banget ya bermain di luar ya? Nggak sering. Artinya ada. Ada juga nggak sering. Lebih dari sekali, Pak. Gua 2 kali. Baiklah. Kamu lihatnya Pak Mulki menjawab dengan jujur. Ya mungkin saya menghargai privasi beliau lah. Intinya tidak semua hal berkaitan dengan gaib dan mistis. Memang ada mistis, tapi bercampur dengan lifestyle yang apa namanya? Yang seperti itu. Itu kan bisa aja terjadi sebenarnya. Itu keris, kemudian yang hijau apa itu? Silakan. Dari paranormal Jangan- semua ini. Jangan dibuka deh, Pak. Itu apa sih? Batu. Tahu isinya, saya belum pernah coba. Belum pernah dibuka, Pak. Belum pernah coba aja, buka udah. Lalu kemudian kenapa maaf kembali ya, saya ngulas lagi. Lalu kemudian kena penyakit kelamin, lalu pergi ke dukun untuk bertanya apakah ini kiriman guna-guna atau bukan. Kiriman guna-guna. Dia jadi langsung ke dukun dan bertanya Iya. bahwa penyakit kelamin saya Kalau ini misalnya kiriman katanya. kiriman. Iya, Oke. kiriman. Tidak ke Guna-guna. dokter dulu pertama kali. Dan Enggak ke dokter dulu kan. saya mengerti. Semoga Bayu dan kamu mengerti ya jawaban-jawaban yang ditangkap itu dan pertanyaan jebakan saya. Ngerti ya? You got my point lah. You know ya. Iya. Coba saya lihat jimatnya tapi saya nggak mau pegang. Menyeramkan sih, Bay. Di antara dua persimpangan, medis atau magic. Tergantung opini dan pola pikir mereka tersebut. Gitu. Iya. Kalau dari cerita dan jawabannya Pak Mulki sih memang ini harusnya ditangani medis ya. Ya, ya. Ya betul. Itu saya setuju dengan Bayu. Tapi justru karena dia berpikir ini mistis, akhirnya malah si jimat-jimat ini yang lain yang bikin dia justru malah mengalami rentetan kesialan. Roy juga pengen Pak Mulki selain daripada ke dukun, coba untuk ke dokter. Jadi bebarengan nih, saya tidak nyalain dukunnya, tetapi apakah lebih baik berdua-duaan penyakit kulit dan kelamin untuk didatengin dan kemudian juga ya batunya juga dijalanin. Seperti itu loh maksud saya. Jadi tidak ada dari satu pihak aja. Iya, didampingi dengan penanganan medis gitu, Pak. Saya minta singing bowl. Kalau yang dalam kain putih itu pernah dibuka, Pak? Belum. Jangan deh, jangan dibuka. Belum. Jadi Udah, ini dibuat kayak buat menyembuhkan gitu ya. Ya penangkal santet katanya begitu. Penangkal. Tapi tetap ada santet, ada kiriman. Ada. Berarti ini dibawa terus. berarti ini nggak ada pengaruhnya dong. Kenapa masih disimpan, Pak? Ya simpan saja. Saya butuh mangkok untuk bakar ya. Kalau dipulangin jauh. Kenapa nggak Bapak larung ke laut gitu? Enggak, saya enggak mau buang. Saya butuh bantuan kamu untuk membakar yang warna hijau. Langsung dibakar sekarang. Saya butuh mangkok ya untuk membakar. Pak Mulki, Ya. kalau
barang-barang ini, jimat-jimat ini yang Bapak udah tahu sebenarnya nggak ada fungsinya, dibakar, gimana? Silakan aja. Kalau nggak ada efeknya sama saya. Kalau dibakar ada efeknya buat Pak Mulki, Ron? Gak ada. Silakan. Yuk. Tapi kamu jangan deket-deket. Baunya kayak apa kayak gini ya? Itu dia. Dari tadi makanya pas itu bikin pusing banget di sebelah situ. Sakit gitu. Yang hijau. Bener. Kamu ambil lalu kamu bakar. Ditaruh di situ ya. Nggak apa-apa dipegang. It's okay. Nggak apa-apa. Langsung bakar aja sih. Nyalain dulu apinya, baru deketin. Gila. Wah. Silet, paku, jarum. Saya minta cairan. Kamu tetap duduk di situ. Datang ke Roy ini. Apa maksudnya? Datang ke makhluk ini. Kamu ngerasa datang nggak? Kita Kalau coba. sebenarnya ada yang datang. Tapi sabar, kamu nggak boleh ngelawan dengan kayak gini. Dia nanti jadi nggak karu-karuan. Yang mengikuti saya itu kuntilanak. Bro, minta lighter lagi deh kayaknya. Udah nyala? Udah nyala tapi susah banget. Susah banget. Coba ya, ini. Kamu jangan lari dari ini ya. Kamu harus berada di lingkaran tersebut dan jangan bergerak sama sekali atau nyawa kamu melayang. Bapak jangan gerak. Oh my god. Tenang, gak usah khawatir. Diem. Kamu pusing bolnya juga nggak? Boleh. Udah cukup atau masih perlu lagi? Masih perlu lagi. Yes. Kurang banyak.
Pak Mulki mulai mengincar penonton. Ada di sini, Roy. Tuh lihat deh ke belakang. Ada makhluknya di sini. Datang. Sebelah mana, Pak? Ini. Oh, di atas ada tuh. Hajar aja. Berdiri. Tuh di atas, Roy. Tuh lihat kuntilanak ada. Ada di mana? Di atas. Itu. Ada. Makhluk yang kamu gambar. Iya. Iya. Thank you. Sekarang masih ada, Pak. Kamu kelilingin aja, Pak. Tribun Ada. menonton, siapa tahu kamu ngerasain ada sesuatu yang berbeda. Di atas terus. Ketawa-ketawa. Di atas ketawa-tawa. Ya. Bapak bisa usir nggak? Lempar. Bapak bisa usir. Nggak bisa. Bapak bisa hadapin dia. Nggak. Bisa lawan. Nggak bisa. Bisa ajak ngomong. Nggak bisa. Nggak bisa ajak ngomong, usir dia. Iya. Suruh pergi dia. Pergi nggak ya? Coba. Hei, jangan di atas terus. Pergi. Jangan mengganggu. Kamu tahu nggak sih kenapa kamu diikutin dan kamu dikirimin guna-guna? Karena kelakuan kamu juga. Ternyata kamu antagonis. Where's that? Keantagonisan kamu dan keangkuhan kamu, Pak Mulki, menyebabkan beberapa orang tidak suka sama kamu. Iya, orang pada benci sama saya. Iya, itu yang saya rasakan. Cobalah deh untuk berubah sifat kamu dan mudah-mudahan nggak akan ada lagi orang yang kirim aneh-aneh atau kamu ngerasa nggak nyaman. Saya merasa kamu tuh penyebab utamanya. Dan kamu bercerita kalau kamu adalah korban yang sesungguhnya. Saya kan orangnya pendiam. Padahal sebenarnya kamu adalah pelaku awal. Ngerti kan maksudnya? Semuanya berawal dari sikapnya Pak Mulki sendiri. Kamu perlu cleansing, Pak. Kamu perlu apa untuk cleansing? Tunggu sebentar. Kok udah belatung lagi di sini? Haus. Saya butuh bunga biasa tanpa air. Iya, keangkuhan kamu sih. Maaf ya, saya jujur, saya orangnya bukan basa-basi. Tapi saya ngerasa Saya kan orangnya belum pernah berantem sama orang. Belum. gini loh. Saya ngerasa kamu bercerita tentang kamu adalah korban, tetapi Aduh. Saya belum lari, belum jauh. Ada. Nggak perlu pakai air. Bunga aja. Mau perlu sesuatu lagi? Biar dia nganterin sesuatu. ya aja. Saya tidak menghakimi kamu. Tapi saya pengen ngebersihin saja. Ya suruh pergi aja ininya. Kamu harus belajar satu hal ya. Hari ini saya nggak pernah ngomong sebelumnya di sini tentang satu hal. Saya nggak pernah ngomong ke partisipan sebelumnya. Kalau kamu pengen dihormatin, hormatin orang dulu.
sebelum kamu ingin dihormatin. Dan kalau kamu nggak suka sama orang, gak usah diomongin. Itu yang membuat orang tidak suka. Kalau kamu pengen disukai orang, kamu harus mencintai orang tersebut semuanya. Mau putih, mau hitam, mau keriting, mau besar dan mau pendek orangnya. Itu yang harus kamu lakukan. Penyebab kamu sekarang dapat penyakit kelamin. 1, kamu karena saya melihat kamu gaya hidupnya kotor. 2, kiriman dari orang. Terima kasih. Jimat-jimat yang dia bawa, diapain, Roy? Nanti akan sita di ruangan isolasi. Kami sita ya, Pak. Iya boleh. Mudah-mudahan ini akan menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif dari hidupnya Pak Mulki. Gangguan-gangguan secara medis juga jangan lupa untuk dilihat lagi. Ya, mungkin awalnya dari hal mistis, tapi bisa berubah jadi urusan medis. Ya Pak ya. Dan ini disita, mudah-mudahan kedepannya Pak Mulki usahanya lancar, keluarganya baik-baik aja, dan ibunya juga sehat tanpa ada gangguan-gangguan mistis lagi ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Mulki boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Boleh dibawa foto? Fotonya boleh dibawa. Silakan. Silakan. Kalau saya jadi kamu ya, saya tidak akan pernah mau bawa foto itu lagi. Ya, makasih Rara. Jika hidupmu dipenuhi oleh kegelapan dan rasa dendam, hanya penyesalan dan juga bertaubat untuk membersihkan semuanya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendapatkan teror dari jin setelah memiliki banyak jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rengga. Selamat malam, Mas Rengga. Malam mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Sebenarnya saya ini joki mas. Saya ini pembalap liar. Dan waktu itu saya pulang dari balapan, kemudian saya kalah. Oke. Taruhan cukup besar sih mas. Jadi itu bikin saya stres berat dan anak-anak tuh ngejas saya banget. Ini gara-gara lu nih semua nih. Terus kemudian saya pulang kan. Saya pulang dengan keadaan frustasi, terus keadaan juga ya cukup ngebut lah. Saya nabrak bapak mas. Saya nabrak bapak. Oke. Nah, saya ya Itu gimana kronologis ceritanya? ya Jalan? waktu itu saya jalan malam. Emang keadaan tuh sepi banget dan agak-agak berkabut gitu. Ya apa sih? Halo? Apa? Kamu minta duit lagi? Kemarin kan habis gua kasih. Enggak ada. Gua barusan kalah balapan. Dasar lu ya. Lu emang bener-bener cewek nggak pengertian. Cewek nggak bener. Oh, mau putus? Oke. Kita putus. Pak, kamu gimana sih? Saya minta maaf, Pak. Sakit ini, tahu ini luka nih. Maaf, Pak. Aduh, gimana ini? Saya nggak punya uang nih.
Saya juga nggak punya duit. Kalau kayak gini gimana? Baik, Pak. Saya bawa ke rumah sakit ya, Pak, sekarang. Ya udah, ayo. Saya bertanggung jawab, saya obati dia bapak-bapak sampai sembuh total gitu. Dan masalah intinya tuh di sini. Abis dari bapak-bapak saya tabrak itu, kemudian setiap malam tuh saya kayak digangguin sosok yang aneh gitu, Mas. Bapak itu tapi udah baik-baik aja sebenarnya. Udah baik-baik aja, kita juga. Tapi saya takutnya bapak-bapak itu menyimpan sesuatu gitu loh. Entah itu hal mistis, saya kurang paham soal seperti itu. Sosok anehnya tuh seperti apa? Dia tuh tinggi besar, Mas. Dan kulitnya tuh gelap banget gitu loh, Mas. Itu sering datang. Sering banget datang. Dan itu yang bikin saya tuh nggak bisa tidur setiap malam. Saat datang dia ngapain sebenarnya? Dia tuh kayak coba mau narik saya gitu, Mas. Oke. Terus ya saya berinisiatif dong buat coba ke orang pintar ya kan. Karena saya kan nggak ngerti lah masalah seperti ini. Kemudian saya datang ke orang pintar, kemudian malah anehnya itu malah tambah banyak yang datang ke saya. Waktu di sana, di tempat yang Anda datangin itu, Iya, itu apa yang dilakukan di sana? itu dia kayak ngebaca gitulah. Terus Dikasih sesuatu nggak? ada. Oke, lalu Orang pintar bilang itu buat pegangan, buat agar makhluk. buat jaga-jaga lah. Iya, buat jaga-jaga agar saya tuh nggak diteror lagi. Tapi anehnya tuh malah tambah banyak yang datang gitu. Bentuknya sama. Bentuknya macam-macam, Mas. Ada yang tuh nggak punya muka, ada yang berantakan. Dan itu yang bikin saya, itu hampir bikin saya stres, Mas. Oke, malam ini datang ke Penembus Mata Batin Ya. untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Ah, Baik, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi ya Mas Reno. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rengga dengan tanggal lahir 30 September 1991 dan mendiami nomor rumah 16. Saya merasakan pusing sekali setelah membacakan sosok Rengga. Adanya kejadian besar yang sampai saat ini terus menghantuinya, walaupun kejadian tersebut telah berakhir. Adanya sesuatu yang mengganjal dari yang saya lihat. Sosok hitam dengan mata merah menyala. Kini selalu mengikuti sosok Rengga. Hal ini yang membuat ia ketakutan sampai sekarang. Saya melihat sosok laki-laki bertaring merah. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya merasakan ada aura gaib ya di sini dan aura seorang sosok pria yang tangguh, namun juga punya satu aura yang mengkhawatirkan sekali. Saya merasa ada sosok antagonis juga di dalam diri dia. Dan Rengga lahir tanggal 30 bulan 9 1991 dengan nomor rumah 16. Betul? Oke, Rengga. Welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. Kenapa, Ren? Saya Apa melihat kamu lihat? banyak aura negatif di sini dan Rengga mungkin membawa sesuatu di dalam tubuh Rengga. Tapi nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, Rengga ini biasa melakukan balap liar ya sebagai seorang joki. Waktu itu sempat kalah taruhan cukup besar dalam kondisi frustasi, ngebut pulang malam, Iya. lalu di tengah jalan nabrak seorang bapak-bapak. Iya, betul.
waktu itu sudah diurusin, Iya. sudah diobatin, sudah selesai, tapi justru sering diganggu oleh sosok yang menyeramkan. Iya betul. Ke orang pintar, ke orang yang bisa melihat, dan waktu itu diobati, dikasih sesuatu, tapi justru malah mengundang makhluk-makhluk lain yang sering datang. Makanya ke menembus mata batin untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu. Iya. Sebenarnya kamu ngelihat sosok gaibnya seperti apa? Kalau saya lihat di sini sosoknya seperti pocong. Itu datang. Kamu pernah lihat sosok pocong nggak? Itu yang datang. Itu yang juga datang. Itu juga datang setelah saya dari orang pintar itu. Oke, Mas Rengga boleh diceritain lagi nggak kronologis ceritanya waktu kejadian itu seperti apa? Biar Roy juga jelas melihatnya. Jadi saya memang keadaan frustasi banget karena teman-teman juga ngejat saya bilang ini tuh semua gara-gara lo gitu. Terus saya dengan kecepatan tinggi, dengan keadaan juga gelap dan berkabut, saya nggak ngeliat ada bapak-bapak lewat. Ada bapak lewat. Kemudian ya akhirnya saya nabrak lah. Bapaknya cukup parah, pincang kakinya, tapi udah saya obati gitu, udah saya urusin sampai sembuh. Oke. Nah setelah itu hari demi hari tuh saya tuh apes, kayak kalah terus, balapan terus, saya diteror setiap malam. Terus saya ke orang pintar dan semakin parah lagi, semakin banyak yang datang. Baik. Saya ngelihat sosok pocong. Tapi entah kenapa, semakin kau berkunjung ke orang pintar, semakin banyak makhluk halus yang datang. Iya. Ya kan? Dan saya semakin merasa saya semakin melihat Anda sebagai sosok yang negatif bukan positif, karena Rengga berurusan dengan yang notabene black magic. Namun setelah pergi ke sana-sana, Rengga lama-lama diikuti terus. Saya melihat ada satu peristiwa, dia menabrak pohon pisang yang notabene banyak hantunya, dan saya melihat pocong ini juga berasal dari pohon pisang tersebut. Jadi bukan karena dia nabrak bapak-bapak itu, Roy? Sebenarnya juga cerita ini berkesinambungan gara-gara nabrak bapak itu juga sebenarnya. Oh, terus dia juga nabrak sebuah pohon pisang. Jadi Iya. kalau ada anggapan Rengga yang mengatakan bapak-bapak itu mungkin punya pegangan, makanya ngikutin dia, nggak seperti itu. Kamu lihat? Bisa dibilang seperti itu juga sih sebenarnya. Kenapa kamu tampak gelisah sih, Rengga? Saya pinjam tangan kamu deh. Ada yang ada sih, Mas. Ada yang mengantung. Ada yang biasa datang ke Mas Rengga, datang Iya, malam hari ini ke Aja, studio. kita akan menggambarkan tangan. Kamu gambar deh sesuatu yang kamu lihat. Diikutin aja. Kamu colok gini, anu situ. Yes, betul sekali. Saya melihat seseorang berwajah cacat. Kenapa kamu minta bantuan bintang tamu kita untuk menggambar sosok ini? Iya. Karena bintang tamu kita hatinya pure dan baik. Ini Mas, yang saya bilang wajahnya itu berantakan. Seperti merah, tapi Iya. wajahnya seperti nggak berbentuk. Kayak korban kecelakaan gitu, Mas. Kamu gambar coret-coret ya habis gini. Apapun yang kamu gambarin. Terserah kamu mau gambar apapun. Untuk apapun. Itu akan jadi gambar. Kamu merem, terus kamu gambar apapun yang Yes. kamu bayangin.
seseorang yang terbakar. Terbakar. Kenapa? Di mana? Seseorang yang terbakar. Siapa dan di mana dia? Ini pasti ada kaitan dengan Mas Rengga. Rengga, saya ngeliat kamu kok ketakutan gitu ya? Ada masalah dengan ini kah? Atau ada rahasia yang kamu sembunyiin? Sebenarnya ada beberapa hal yang tadi saya bilang. Dia datang juga ke sini. Ada di sebelah mana? Terlihat atau kamu bisa ngerasain? Saya lihat Mas. Di sebelah mana? Sebelah sana Ya dari tadi kamu mulai ke arah sana terus saya lihat. dan di belakang mbaknya. Di belakang sini. Iya. Iya, itu saya lihat juga sih. Dia mau apa ya, Roy? Kenapa sosok itu datang ke sini, Roy? Karena... What's your name? Arlida. Arlida. Arlida mempunyai jiwa yang suci dan murni. Yang gampang dimasukin sama makhluk halus. Tapi nggak akan masuk ke Arlida, kan? Gak akan, saya jamin. Dia kayak ketakutan terus, tuh, Rengga. Iya. Ada apa, Rengga? Dia kayak manggil-manggil saya gitu Mas. Manggil-manggil kamu? Iya. Manggil-manggil seperti apa? Kayak kamu kayak ayo sini gitu. Datang Kayak ke sini. ngajak Iya. dia. Rengga. Kamu bawa sesuatu kah di dalam diri kamu kah? Saya bawa jimat dari itu si orang. Oh, yang pernah dikasih Iya. sama orang yang bisa itu? Ah, Boleh saya lihat? Ada di mana? ada di belakang. Boleh diambil. Boleh silakan diambil. Sebentar. Kelihatan banget ya. Kamu udah bersih. Jadi bersih. Saya melihat Rengga itu adalah sosok yang bermain kayak playing victim. Maksud kamu dia sebenarnya bukan korban gitu? Sebenarnya Rengga juga keras juga sifatnya. Tapi Makin dia dihantui ke dukun, diikuti sosok. Semakin pergi ke dukun, semakin pergi ke dukun, semakin banyak hawa-hawanya. yang ikutin. Itu nanti kamu bersihinnya. Semakin lama makin banyak hawa yang masuk ke dalam diri Rengga. Karena dia sering ke dukun itu. Karena dia sering ke dukun. Jadi dia setiap dikasih ke dukun, setiap datang ke dukun dikasih jimat, dikasih ini, dikasih itu, ada ritual dia bilang. Betul sekali. Waktu dia kejadian nabrak bapak-bapak itu, memang kondisinya itu tempat yang angker. Iya, saya ngelihatnya tempatnya memang angker sih, seperti pohon pisang. Tapi waktu menabrak seseorang tersebut, dia tidak meninggal, tapi dalam kondisi cuma sengklek kakinya, lalu bisa diobati. Silakan. Iya. No. Rengga. Saya minta pembersihan. Kita harus take out ini. Kita take out di.
kenapa dia kayak... Kayak ada yang mau keluar tapi nggak bisa. Ketarik gitu. Penontonnya tolong disingin diliatin. Gigit besi. Dia gigit besi loh, Roy. Saya mau anak ini. Saya mau anak ini. Saya mau anak ini. Ih, Roy ada kelabang, Roy. Dilihat kursinya. Lighter. Jimatnya. Ini. No. Di tangan. Di tangan. Oh my God. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Udah keluar dia. Ini Master Rengga. Mas Rengga bisa dengar saya. Udah. Penonton nggak ada kelabang lagi kan? Di sini kelabangnya. Saya bantu duduknya. Oke, Mas. Duduk dulu, Mas. Duduk dulu. Roy, kamu baik-baik aja. Hah? Kamu temenin Roy. Nggak ada kelabang lagi kan? Ada bau yang nggak enak loh. Oh, jadi gak enak. Begitu tadi ada yang udah. Roy, are you okay? Tisu basah. Minum. Minum dulu. Masa nggak minum dulu? Roy, oh my God. Roy! Roy! Mas Rengga minum dulu airnya. Oh my God. Roy, kamu
Mas Rengga tenang dulu Mas Rengga. Panas, Mas. Iya, iya. Panas, Mas. Sebentar, Mas Rengga. Mas Rengga tahan. Ini minum dulu air putihnya. Mas Rengga duduk. Aduh, tolong. Tis. Mas Rengga fokus. Ya. Di. Audio. Mas Rengga minum. Roy. Masih kuat untuk terusin. Keluar terus loh. Dia keluar terus, darah terus loh. Ini dibawa dulu deh, ya, dibawa dulu deh. Roy dibawa dulu ya. Hah? Iya, kamu break dulu sebentar gak? Iya, gue ini break sebentar. Break sebentar. Gue break sebentar. Bawa dulu, Kang Yana, tolong bawa, Kang. Tolong dibawa dulu deh. Arlin. Ikut ya? Roy. Tahu. Hah? Nggak apa-apa. Hah? Serius mau dilanjutin? Mau perlu break dulu gak sebentar? Duduk dulu deh, duduk dulu. Roy, duduk dulu. Aduh, gila, capek banget. Aduh, ini kamu yakin mau diterusin, Roy? Aduh. Hah? Rengga di take out aja ya? Apa? Rengga take out aja ya? Iya. Ini tinggi take out aja deh. Aku udah nggak sanggup. Beneran? Iya, bener. Aku lihat dulu ya. Coba. Rengganya gimana? Sekarang rengganya gimana di sana? Masih sakit juga. Masih sakitan juga dia? Bentar kita lihat dulu deh. Ayo kita lihat, lihat dulu. Kita lihat rengganya. Rengganya mana? Hah? Rengganya di take out? Ke belakang? Ini. Sama kayak yang ada di belakang. Tapi dia baik, udah baik-baik aja. Rengganya duduk dulu di sini deh. Lehernya kena, dia keluar tadi. Tapi udah nggak apa, Kang. Kamu duduk dulu deh.
Rengga, Mas Rengga bisa dengar saya? Udah baik-baik aja? Hah? Bisa dengar saya nggak? Bisa. Hah? Kenapa? Kalau misalnya mau muntah, dimuntahin aja, nggak apa-apa di sini. Enggak. Miki masih mau bawa saya, Mas. Iya. Jadi kayak energi yang saya nggak tahu itu makhluk apa ya, tapi berusaha emang narik kamu tadi. Ya Mas Rengga perlu minum lagi air putih. Tenangin dulu ya. Si Roy juga udah kehabisan energi, dia muntah darah tadi barusan. Lagi Roy. Pak, saya memang lagi nggak sehat badannya. Kamu kenapa tadi? Sampai keluar darah gitu? Enggak, belakangan ini emang saya lagi kecapean kan, banyak kegiatan. Dan ngurusin orang partisipan itu juga gak gampang ngurusin partisipan dengan banyak Iya, macam-macam masalah. macam-macam masalah dan ya mungkin ya saya pasti lemah lah kan karena manusia biasa ya. Kehabisan juga energinya. Pastilah, Bay. Jadi sebenarnya yang saya rasain sakit kepala sih, nyut. Ya, dan akhirnya muntah. Saya tidak bilang ini ada pengaruh Rengga atau bukan, tapi saya memang menyadari kegiatan saya juga padat. Jadi ya Ini tiba-tiba blackout aja gitu tadi. tiba-tiba blackout aja dan Tapi sekarang udah baik-baik aja. kebetulan Rengga juga punya ilmu yang aneh. Jadi Ini jimat-jimatnya tadi begitu dibakar keluar sesuatu, nyerangnya ke dia terus kayak ke kamu tadi barusan. iya, luar biasa. Ada cleansing terakhir buat Rengga. Itu nggak dibakar. Ini tadi udah kebakar, mental dia. Coba saya lihat. Ada Kayaknya ada light stick. Saya masih melihat ada sosok gaibnya di situ. Jimatnya. awas. Tadi si Mas Rengganya itu kayak ada yang mau narik dia terus dia kayak kesakitan gitu di sini. Emang ada Iya. yang mau ngambil dia memang ya. Tadi kan ngomongnya aku mau anak ini. Iya, dia mau anak ini mau diambil, kenapa sih Roy? Ini dia bukan yang ditabrak kan? Bukan yang ditabrak. Sebenarnya dia gara-gara kedukun jadi banyak makhluk halus yang ikutin dia. Orang kalau misalnya sering ke orang kalau sering pergi ke makhluk ke dukun makin banyak yang nempelnya. Arlida, saya minta tolong kamu terakhir ya. Kamu buka deh kaos kaki kamu semua sepatu dan kamu tiduran di sini. Ya, kamu buka sepatu pas akhirnya kamu tidur, kamu boleh pasang lagi mas. Itu ya. Sekarang. Perlu masker baru nggak? Nggak apa ini. Tapi sekarang udah nggak ada yang narik-narikan yang nyerang lagi ya. Iya, ini baru pertama kalinya terjadi kekacauan seperti ini ya, yang menurut saya terlalu mess up gitu ya. Jadi ada yang keluar gitu dari sini, apinya tuh yang masuk kayak ke leher dia, masuk ke dalam badan dia kayak langsung mau nyekik gitu. Iya. Kebakar gak nih? Nggak bisa, dia mati loh. Kamu perlu ada lagi nggak? Nggak usah. Itu
Itu ada apa lagi, Roy? Masih belum selesai. Masih belum selesai. Dia masih berusaha untuk ngambil Rengga. Iya. Aduh. Mas Rengga ambil nafas dulu biar fokus. Biar jangan sampai kosong, nanti dia bisa masuk lagi. Ini masih ada di sekitar sini berarti. Udah lepas tapi masih di sekitar sini. Tidak mau sepenuhnya lepas, rugi di dia katanya. Itu masih mau nempel terus, masih mau ngajak lagi. Iya. Tapi yang ngikutin ini setelah ke dukun-dukun itu ya? Iya, tambah banyak. Tambah banyak jadinya. Aduh, bau yang gak enak banget nih. Aduh, saya udah gak kuat, Bay. Saya nyerah. Tapi dia udah bersih nggak? Ini masih ada yang sekitar sini. Kalau dia masuk lagi gimana setelah dari sini, Roy? Saya pengen buka kaki dia masih di atas ini. Dan kamu bantuin pencetin jempolnya dia. Oh, bisa buka sepatu. Buka sepatu terus tiduran di sini. Tiduran. Bisa nggak tiduran di sini? Aman nggak ya? Kuat ya? Aman. Taruh kayak kayu gitu. Mati sampai gitu. Kacau berantakan. Oh, shit, jempolnya kenceng-kencengnya. Jempolnya itu di situ. Oh, bisa tidur. Bisa mungkin supaya bisa kelihatan kamera. Jadi ini deh. Jempolnya ditaruh atas gini. Oh, dia nggak perlu naik ke atas. Bisa. Ditaruh di atas sini deh. Meja di atas. Di atas sini. Kamu duduk terus kakinya gini, Mas. Kayak begini. Iya. Begitu nggak apa-apa ya? Iya. Sorry. Yang kenceng ya. Kamu Dua-duanya apa satu-satu? satu-satu kali. Mau pakai glove. We need glove. Iya, yes. Butuh glove banget. Oke. Teror ini dahsyat sekali ya. Terus. Saya takut ini malah jatuh dia dari kursi ini. Mau duduk di meja aja nggak? Di meja aja biar nggak jatuh ya. Duduk meja aja. Di meja aja. Udah nggak usah pedulin Tenang aja. barang-barang ini. Duduk di meja aja. Terus Langsung tiduran. Bentar terus. Gak bakal jatuh kok. Terus. Ada apa lagi? Nggak ada kesini, nggak ada kesini, nggak ada kesana, nggak ada kesana. Nggak ada Badan di kesana, sini, badan di sini. Oh, oke. Oh, badan di sini, nggak ada kesana. Badan di sini, nggak ada kesana. Oke. Udah pakai belum? Dilurusin kakinya, Mas Rengga. Satu-satu, cat jempol di bagian mana? Kukunya ya, Roy? Iya. Iya. Tiduran nih, tiduran. Bisa nggak tiduran? Bisa tiduran. Tahan, Mas Rengga, tahan. Mas Rengga, Capek tahan. banget ya. Satu lagi. Tahan, Mas Rengganya, tahan. Udah. Mas Rengga, dengar saya. Gimana menurut kamu, Roy? What? Udah selesai, udah keluar. Tadi kayak mau narik dia, kayak mau keluar dari sini. Atau dipencet jempolnya dia kayak kesakitan Iya. gitu. Tenang ya.
Di belakang kalian ada ular. Di belakang, kayak saya mencium bau Tenang ular dong, di situ. tenang. Ada ular yang merambat, ular sawah. Coba deh lihat belakang. Saya ular sawah hitam punya dia juga. Apa? Jangan panik, justru dia nanti malah menyerang. Maaf ya. Mas, Mas. Ya, Mas Rengga. Aduh, luar biasa. Kamu ngeliatnya gimana? Gak gimana-gimana sih. Maksudnya saya rasa Bersih dia tadi. jadi gini loh. Otak aku tuh kayak lagi diterbagi gitu loh. Terus capek antara sini, capek antar kegiatan juga banyak muntah. Jadi itu pikirannya jadi kayak jadi ngelindur gitu loh. Ini sebenarnya bisa sadar kok. Udah bisa sadar. Gila, justru gue pusingnya gara-gara dia nih kayak maksudnya energi negatifnya masuk ke saya ya. Mas Rengga bisa dengar saya. Bisa duduk, saya bantu ya. Saya bantu ya. Saya minta air bunga. Duduk di sini aja, duduk di atas dulu deh. Duduk di sini. Duduk sini aja nggak apa-apa. Ya. Mas Rengga, Ayo, Mas. kamu udah kapok gak sih? Kayak beginian. Sorry. sudah di bangkunya kali ya? Hah? Di kursi aja. Di kursi aja. Dia di kursi aja. Dia di kursi aja. Ya udah, oke. Terus saya mau muntah. Maaf ya. Oke. Tadi yang kena bagian mana tadi? Bagian sini. Boleh saya lihat, diturunin. Merah. Ah, Thank you. Oh, still here. Sorry ya, agak mess up. Whatsoever. You know what? Kamu tahu nggak? Saya ngerasa ini yang paling mess up. Apa tuh? Kacau Berantakan. seluruh dunia. Saya harus uji bertanya. Saya ngerasa energi saya jadi jelek. Mau muntah sih. Masnya merem ya? Mas Rengganya merem. Mas Rengga merem. Itu clip-on. Merem Mas Rengga. Di dadanya Mas. Roy yang tenara. Tadi yang kena serangan. Tapi udah dicopot. Udah. Tangan Mas Rengga. Capek banget sumpah. Enggak, sorry ya, bukan ngeluh atau apa, enggak. Maksudnya saya hanya mengutarakan perasaan saya. Itu kayak orang mabok gitu. Udah selesai. Mas Rengga, saya berharap kehidupan kamu jauh lebih baik ya. Itu aja pesan saya. Duduk. Udah. Mas Rengga sekarang kegiatannya apa? Saya masih joki motor. Ada gak Balap liar. kegiatan lain? Saya sedang lagi nerusin S1. Apa? Lagi nerusin S1. kuliahnya. Oke. Mas Rengga, sorry. Ini kalau kamu kan hobi banget sama motor ya. Kamu buka bengkel motor, aksesoris, terus udah gitu merambah lagi ke mobil. Butuh biaya banyak memang, Iya. dana dan segala macam. Tapi kan kamu itu kan suka kan sebenarnya. Maksudnya joki motor, tapi dia juga tahu perintil-perintil dan Iya. partikel-partikel. Diambil positifnya. Jadi Bisa sisi jadi mekanik iya. sebenarnya dia juga ya. Jadi itu bisa menghasilkan uang lagi, apalagi sekarang zaman online. Iya, pasti kan tahu seluk-beluk spare part dan lain-lain. Iya, orang sekarang kamu tahu nggak sih, enggak
orang sekarang lamar kerja ya. Ini pengalaman real ya pemirsa di rumah. Mereka tidak melihat CV, tetapi mereka melihat dari Facebook profile dan Instagram kita. Artinya orang ini dinilai dari ininya kegiatan-kegiatannya. Kamu udah tahu belum tentang ini? Jadi siapa teman-teman di ada lingkungannya. bagian media untuk multimedia. Jadi orang yang ingin masuk kerjaan itu tidak lagi dilihat kertasnya, Cek tapi background-nya dicek lewat sosial backgroundnya, media. sosial medianya, orang ini seperti apa, kemudian tanggal lahirnya, minum-minum atau apa dan segala macam, lihat pergaulan sosialnya seperti apa itu lagi ini. Jadi lagi in banget. Nah sekarang kan kamu kan saya bukan nggak setuju kamu joki-joki gini. Ya pakai itu aja sosial media untuk dipakai dengan pencitraan gitu. Iya, yang baik tentunya ya, bukan ngarang. Iya gitu. Mas, Oke. saya akan coba untuk cobain coba hidup aja. saya lagi. Ya, jadi maksudnya Roy, nggak semuanya kalau misalnya menggunakan sosial media, nggak semuanya nggak sembarangan gitu. Iya. Apapun ditaruh di sosial media, karena Iya. orang melihat ke situ juga untuk memberikan kesempatan. Gimana? Ada yang lagi mau disampaikan, Roy? Udah Buat itu Roy? aja, terima kasih. Dan ya saya capek. Ya saya nggak nyalain kamu deh. Saya nggak nyalain kamu, tapi memang nggak bagus. Oke, kesehatan tapi sekarang saya. Roy udah melihat, Tapi sekarang udah bersih kan, Mas? udah bersih kan ya Roy? Udah, oke. Baik, jimat-jimatnya udah lepas. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh ya. Jadi boleh dibawa sepatunya semua dan Anda boleh di dalam studio. Selamat malam Mas Selamat Rengga. malam. Kami Terima harap kasih yang banyak terbaik ya semua. buat Mas Rengga. Taruh situ aja nggak apa. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Rengga. Ya, bisa dikatakan ini sepanjang sejarah menembus mata batin ini yang paling kacau ya. Iya, sampai Sampai- keluar energi habis Iya. gitu. Setiap kesalahan yang dilakukan tentu akan menanggung akibatnya. Cobalah untuk bersikap hati-hati dari segala perbuatan yang merugikan orang lain. Mulki dan Rengga, dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini. Mulki mendapatkan kiriman santet, keluar benda-benda asing dari tubuhnya dan juga mengalami gatal-gatal di sana sini. Tapi justru itu membuat dia membalas kiriman tersebut yang sebenarnya akhirnya membuat Mulki sebagai seorang pelaku mistis. Sementara Rengga, dia pernah melakukan tanpa disengaja menabrak seorang bapak-bapak di tempat yang angker dan akhirnya dia diikuti oleh sosok gaib yang mengganggunya dan membuatnya datang ke dukun yang justru malah membuat Rengga menjadi seorang pelaku mistis. Hari ini cukup kacau di studio menembus mata batin dan Roy Kiyoshi juga tadi sempat kehabisan energi, bahkan harus kita bawa keluar, harus tadi break dulu sebentar karena Iya. bener-bener black out itu. Blackout. Gimana tanggapan sekarang, kamu gimana kondisinya Roy? Saya lagi coba untuk simpan energi gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengeluarkan energi untuk berbicara sebentar-sebentar gitu. Yang saya rasakan ya semoga kedua orang ini bisa menjadi jauh lebih baik ya. Ya. Itu aja. Iya, tentu ini harapan kita semua. Arlida, gimana tanggapan kamu? Aduh, nggak tahu, serem banget tadi sampai keluar hewan-hewan juga. Tadi sempat makan apa tanah itu tadi ya, tanah kuburan ya kayaknya. Karena kuburan juga dimakan, dan itu juga ada kelabang Iya. ke tribun penonton. Kamu dari Mulki dan Rengga mana yang lebih menyeramkan buat kamu? Yang ini tadi si Rengga tadi. Rengga ya, bikin kekacauan sana sini soalnya. Oke, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah menggunakan hal-hal mistis untuk mencapai tujuannya. Terima kasih Arlida Putri sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses Arlida. untuk karirnya dan semua rencana baiknya. Rocky Yoshi, terima kasih penjelasan pencerahannya. Terima kasih. Dan jangan lupa istirahat dan cepat sehat kembali. Pasti. Pemirsa, setiap awal pasti ada akhir. Setiap masalah pasti ada solusi. Jadi jangan pernah menyerah dan Anda harus percaya diri karena kebahagiaan Anda sudah menanti. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.